Siapa yang melakukan sesuatu dengan nama Allah, maka Allah terlibat di dalamnya dan Allah sebaik-baik yang terlibat di dalam satu urusan. Libatin Allah. Sudah seberapa dalam kita melibatkan Allah dalam urusan kita? Sudah seberapa dalam kita melibatkan Allah dalam pernikahan kita? Apakah kita melibatkan Allah hanya ketika mencari jodoh, setelah menikah tidak lagi melibatkan Allah? Sudah seberapa dalam? Karena kalau kita melibatkan Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada kita hal-hal yang mustahil bisa menjadi kenyataan. Kalau saya renung-renungkan ya, saya ini sebetulnya termasuk orang yang beruntung nikah sama istri saya. Kalau dia nggak tahu untung apa rugi gitu nikah sama saya. Kalau saya mah beruntung nikah sama dia. Dan saya mah ngomong gini orangnya ada soalnya. Gak jujur ya. Hai. Kepada istri saya yang di belakang. Nih, saya tuh ngerasa beruntung nikah sama dia. Kenapa? Setelah nikah saya baru nanya-nanya. Kayaknya saya banding-bandingin kita nih gak sekufu. Gak selevel. Dia mah oriental banget. Cewek Korea gitu yang berhijab. Saya mah orang Madagaskar yang dipakein sorban ya. Soalnya keturunan orang tua saya itu campuran antara Afrika sama India. Kan orang Aceh mah campuran. Ada yang matanya biru gitu yang di daerah Melaboh, Aceh Barat, itu Portugis. Ada yang murni Arab banget. Kalau saya perhatiin ayah saya, kakek saya ini kayaknya ada yang mirip India, ada yang mirip Afrika. Jadilah ini campuran antara benua Afrika sama orang-orang India. Hidungnya India, kulitnya agak-agak mirip Madagaskar. Makanya pas di Mesir, teman yang paling banyak dari Afrika yang soulmate-an sama saya itu Madagaskar sama Kongo. Dan namanya Triple H. Hanan, Harun, satu lagi lupa Soalnya mereka mah di Afrika nggak ada sosmed. Jadi saya nyari-nyari ngepoin yang namanya Harun mana? Harun Madagaskar. Gak ada Harun Madagaskar, Harunnya macam-macam. Ada Harun Mesir gitu ya. Yang keluar banyak tuh malah Nabi Harun, kisah-kisah Nabi Harun. Wah, kan ini nih cara carinya Harun Madagaskar. Oh, Hasan satu lagi, Kongo. Dia kalau memperkenalkan diri Hasan Kongoi Demokratia kata dia, pakai bahasa Perancis karena orang Kongo bahasanya Perancis. Artinya tadi saya membandingkan kayaknya nih apa ya kelebihan saya kok dia kelepek-kelepek gitu sama saya sih. Kalau ngandalin fisik mah, dah gini, agak-agak eksotis. Maksudnya nggak putih. Ngandalin fisik enggak. Ada yang ketawanya ngenyak gini. Bahagia banget ya. Bahagia gitu ketawanya. Nah, terus pas udah nikah saya nanya, emang kamu ngelihat saya apanya? Kalau Ustadz kan bukan kriteria yang paling ini gitu ya. Karena banyak juga yang bukan ustadz tapi orang soleh. Ustadz juga belum tentu soleh. Kalau kata dia sih ini jujurnya, kamu mah bukan kriteria saya. Wah itu mah paling kamu bukan kriteria saya. Loh terus kenapa diterima? Banyak alasan. Satu, saya takut dengan orang Sumatera cenah. Soalnya kasar-kasar. Kalau ngomong to the point, belak-belakan gitu. Kan saya mah udah lama di Bandung. Bahasa Sunda juga udah bisa walaupun gak berani ditampilkan, pakai bahasa tulis aja. Oh, terus alasan kedua kenapa? Kok gak kriteria dia banget? Pertama orang Sumatera. Kedua, mungkin takut juga dengan Ustadz. Tahu kan kenapa? Nah itu. Wah kamu Ustadz. Kalau Ustadz mah kan banyak yang percaya. Ustadz mah insya Allah soleh. Semuanya pengen sama Ustadz kan jadi bahaya kan ya. Lebih rawan lah gitu ya. Ditambah lagi dalilnya banyak. Surat An-Nisa ayat kedua tuh. Susah Ustadz nih. Bukan kriteria aja banget. Ustadz lagi yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga mungkin masalah
usia juga gitu. Terus apalagi lah beberapa kriteria. Banyak ternyata lama-lama. Terus kalau saya nggak kriteria kamu banget, terus kenapa mau diterima? Bahkan udah banyak yang datang ke dia itu ditolak. Pas saya kepoin yang datang, namanya siapa? Saya ingat langsung cari Instagramnya. Pengen ngebanding-bandingin gitu. Saya apakah lelaki juara atau enggak gitu. Nyari Instagramnya. Pas lihat, wah keren juga nih yang datangnya. Dan rata-rata yang datangnya putih-putih. Mungkin saya yang unik kali ya. Biasa, kalau putih mah biasa. Jadi yang eksotis mah jarang. Mungkin saya karena unik, eksotis, jadi keterima. Saya ngeliat, wah lebih keren dari saya. Secara pekerjaan lebih mapan dari saya. Kemudian secara keturunan juga kayaknya nyambung nih sama-sama orang Sunda. Kalau mau ngabodor, heureuy itu nyambung gitu. Wah kayaknya kok dia nggak ketolak, yang ini ketolak. Ada dokter, ada pengusaha, ada pejabat, ada macam-macam tuh. Kok ketolak semua? Ternyata rahasianya mungkin mereka datang ngandelin semua itu, saya mah datang ngandelin Allah Subhanahu wa taala. Pas saya bilang, jadi sebelum saya datang saya pelet dulu pakai doa. Ya wadud, ya wadud. Gitu ya. Udah langsung, apa nih? Tiba-tiba langsung nerima. Pokoknya pakai dalam tanda petik peletnya itu berharap kepada Allah. Yang mustahil aja bisa. Jadi kalau sekarang saya ngerasa kayaknya nih, saya orang yang sangat beruntung bisa ngedapatin cewek Korea yang berhijab. Itu gara-gara mungkin menggunakan kuasa langit. Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan hati, baik hati orangnya atau hati mantannya atau hati orang tuanya. Hati mantannya apa? Biar nggak balik lagi. Udah aja pergi aja deh. Allah balikin hatinya, nggak usah deket-deket loh. Gitu. Udah ada hamba gua nih, Hanan Ataki. Gitu. Ini ya teman-teman. Jadi ngandelin Allah. Kalau kita makin kuat mengandalkan Allah, makin mudah urusan kita. Masalahnya yang kita belum terlalu paham mungkin gimana sih cara ngandelin Allah? Ya kita pengen nih mengandalkan Allah, tapi caranya gimana? Satu, caranya selalu niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meniatkan sesuatu karena Allah, innamal a'malu binniyat, maka nanti kalimat berikutnya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang melakukan sesuatu karena Allah dan Rasul, pasti akan ditolong oleh Allah dan sampai kepada Allah. Ini artinya kita libatkan Allah dengan niat. Saya menikah karena ingin misalnya supaya halal hubungannya, supaya saya bisa meninggalkan dosa-dosa, supaya saya tidak lagi terkena fitnah akhir zaman, supaya karena menjaga diri, perempuan menjaga ifahnya, laki-laki juga menjaga dirinya seperti Yusuf, seperti Yahya dan yang lainnya. Kalau kita niatkan karena Allah, Allah mudahkan. Kedua, saya pengen menikah kalau karena Allahnya, pengen nanti di akhirat ada yang menyambut saya di pintu surga. Jadi begitu kita masuk pintu surga, dia udah duluan. Dari tadi ditungguin kemana aja sih? Ya. Oh enggak, tadi mah banyak yang dihisap sih. Hisap apa? Kan akang mah orang kaya gitu. Masih sombong depan pintu surga. Kira nggak jadi masuk ya. Kan nggak boleh masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sombong sekecil zarroh. Jadi nggak mungkin adegannya kayak gitu. Wah kangen, 500 tahun gak ketemu. Iya kemana aja? Ya saya soalnya di timur, kamu di barat. Akhirnya kita ketemunya di pintu surga. Terereng gitu ya, lari gitu. Hujan-hujanan, ini ya ada jadinya. Ini supaya niatnya nanti di surga juga kita udah punya pasangan. Daripada di surga masih ta'aruf-ta'arufan kan ya? Sudah ta'aruf dulu. Ini malaikat apaan tuh? CV saya. Itu, oh ya dikumpulin malaikat. Ini CV siapa yang mau nih? Kan susah, mending di dunia dulu. Walaupun di surga pasti Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin membiarkan kita hidup sendiri di surga. Pasti ada pasangan. Cuman kalau nggak nikah di dunia, nikahnya di surga. Kalau ternyata udah habis jatahnya dari manusia, dikasih dari yang la yamsashunna insung qablahum wala jan, yang belum pernah disentuh oleh manusia dan jin sebelumnya, yaitu hurul ain, yang bermata jeli, namanya bidadari. Kalau bidadara saya nggak tahu hadisnya. Jadi kemungkinan nggak ada.
Yang ada adalah laki-laki dunia yang nanti akan menjadi pangeran-pangeran surga. Dan di sana juga ada wedding. Nanti ada prewed. Ada prewednya tapi soleh ya, syar'i gitu ya. Nanti yang jadi walinya siapa? Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu walinya orang beriman. Kalau sekarang kita susah nyari wali. Kenapa? Nikahnya nikah lari kan susah nyari wali tuh. Kalau di akhirat Allah yang nawarkan, biar aku aja yang jadi wali. Malaikat, kalian jadi saksi ya? Ya. Saya nikahkan hamba saya bernama Fulin binti Fulan dengan kamu dengan mahar satu istana atau satu kerajaan di surga. Saya terima ya Allah. Apanya terima? Ya itu, yang itu. Lupa namanya juga gitu ya. Saking bahagianya, saking berbunga-bunga. Ini kalau misalnya kita mengandalkan Allah, enggak usah khawatir. La tahzanu, innallaha ma'ana. Jangan khawatir, Allah bersama orang yang niatnya karena Allah. Satu. Kedua, kalau kita pengen melibatkan Allah, pantaskan diri kita. Selain niat, pantaskan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menolong hambanya sesuai dengan usaha hambanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa yang datang kepada Allah sejengkal, Allah datang kepadanya sehasta. Siapa yang datang kepada Allah sehasta, maka Allah mendekat kepadanya sedepa. Siapa yang datang dalam keadaan berjalan, Allah datang kepada dia dalam keadaan berlari. Artinya Allah itu tergantung gimana usaha kita. Makin kita pantas, makin kita soleh, makin kita dekat sama Allah, makin Allah mudahkan urusan kita. Karena tidak ada kemudahan di sisi Allah kecuali didapatkan dengan ketaatan kepada Allah. Jadi tidak mungkin kita dapatin kemudahan dari Allah itu hanya dengan berhayal. Imam Hasan Al-Basri dulu pernah ngelihat seorang anak muda jomblo lagi duduk di pinggir sungai, ngelempar-lempar batu ke dalam sungai sambil bilang, "Ya Allah, nikahkan saya dengan bidadari. Nikahkan saya dengan bidadari." Jadi dia jomblo fisabilillah tuh. Duduk samping sungai. Lemparin. Gitu. Banget. Wajahnya lempeng gitu. Jomblo. Ini ciri-ciri jomblo nih. Kalau wajahnya udah nggak lempeng, ini udah nggak jomblo berarti nih. Kalau yang masih jomblo tuh. Lempar-lempar batu ke dalam sungai. Terus Imam Hasan Al-Basri lewat nanya, "Mabik, kenapa kamu kayak gini? Kenapa kamu mengucapkan ya Allah nikahkan saya dengan bidadari tapi sambil ngelempar batu ke sungai?" Kata Imam Hasan Al-Basri, "Mintalah dinikahkan dengan bidadari dengan beribadah kepada Allah dan perbaiki dirimu." Artinya dekatkan diri kepada Allah, bukan cuma sekedar berhayal, ngomongnya setinggi langit tetapi hubungannya dengan Allah itu jauh sekali. Ya Allah tolong saya, doanya tuh bagus tetapi kehidupan dia tidak dekat dengan Allah SWT. Allah wali bagi orang-orang yang dekat kepada dia. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dikasih jalan keluar. Dekatkan diri kita kepada Allah. Tingkatkan kapasitas kita. Yang tadinya hafalnya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, hafal juz amma. Kalau misalnya ceweknya syarat suami idaman hafal Al-Qur'an 30 juz. Dia kasih syarat kayak gitu. "Oh, Neng, saya siap. Siap 30 juz, siap. Tapi mulai hafalnya setelah kita nikah ya." Ya, gitu. Jadi Neng yang mentasmi, kan enak tuh ditasmi sama dia. "Mau surat apa, Kang?" "Terserah Neng deh," gitu. "Hah, maksudnya udah hafal semuanya?" "Enggak, maksudnya baru mau hafal surat terserah Neng," gitu. "Ya udah, Kang, surat ini aja Ar-Rahman." "Wah, enak tuh Ar-Rahman. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban." Jadi Akang udah hafal Ar-Rahman kan? Udah, maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Cukuplah ya Ar-Rahman gitu kan ya. Mau dustain yang mana lagi gitu. Udah, oh gitu ya Kang. Dia minta Al-Muluk, minta Al-Kahfi, minta Yasin. Yang penting kita jangan salah paham terhadap Al-Quran. Neng mau hafal surat apa? Yasin. Innalillahi wa inna. Bukan. Yasin mah bukan surat untuk hanya orang meninggal ya. Jadi jangan asal disebut Yasin sama dengan kematian. Gak harus. Kadang juga dibaca untuk orang meninggal. Terutama ketika sakaratul maut bacakan surat Yasin. Karena hadis Nabi, Iqra'u surat Yasin ala mautakum. Bacakan surat Yasin kepada orang yang mau meninggal di antara kalian supaya memudahkan sakaratul maut. Tapi yang udah mau meninggal nih ya, jangan orang lagi sehat-sehat Yasin. Kenapa lu? Biar berkurang satu saingan gitu, dibacain Yasin.
Jangan. Kalau yang lagi sakarat doang bacain Yasin. Kalau nggak sakarat jangan. Dan ciri-ciri sakarat tadi bangetnya tuh sakarat hati, sakarat perasaan, nggak bisa move on. Intinya tingkatkan kapasitas kita dan menghafal Al-Quran setelah menikah itu seru. Baca Al-Quran habis maghrib sampai ke Isya atau baca Al-Quran menunggu waktu subuh baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kurang mat. Yang mana mat? Yang ini tunjukin gitu ya. Oh ini namanya mat gitu. Jadi banyak candanya daripada ngajinya. Canda aja. Kita kok baru satu ayat ya? Ya akhirnya cari guru tahsin aja deh. Nggak beres soalnya kalau berdua. Ngafal Quran, setoran. Kalau perlu setorannya yang satu ini perlu dibahas kayaknya. Saya pernah mendengar istri saya ngaji, apalagi kalau di perjalanan ngajinya. Ya udah saya tidur aja, dia ngaji. Yang kencang lagi dong suaranya. Udah kencang kok. Berarti kurang dekat suaranya wajahnya deketin lagi biar kedengaran. Deketin aja gitu ya. Biar ya udah kedengaran. Nah, ini ngaji kalau udah menikah. Kalau belum nikah, ngaji aja sendiri sambil ngeliatin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak konsen, ngaji ngepoin, nggak selesai kan ya. Tapi kalau udah nikah nggak perlu lagi ngepoin yang lain. Paling-paling ngepoin mantan, udah jadi apa sekarang gitu. Nggak boleh ya.